Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadan nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian Majelis Halaqah Pekanan Jumat Malam yang diselenggarakan oleh Dompet Wafa Hong Kong dan juga IMA, Indonesian Muslim Association in Hong Kong, yang kita istiqamahkan untuk sebagai media untuk tolabul ilmi, untuk bersilaturahim, untuk bertawassul bil haq, bertawassul bis sabr. Insya Allah, mudah-mudahan Allah berkahkan, Allah mudahkan kita untuk menerima ilmu dan mempererat tali silaturahim di antara kita. Salam salawat semoga tetap tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, tabi'in, selamat Islam memperjuangkan agamanya sampai akhir zaman, dan semoga kita termasuk dalamnya. Alhamdulillah, teman-teman sekali, Iwan rahimakumullah dan juga teman-teman sahabat Demi Duafa yang menyimak dari live streaming Facebook Demi Duafa Hong Kong. Malam hari ini alhamdulillah kita sudah bersama oleh guru kita Kiai Haji Dr. Dr. Haji Maididu LC MASC yang telah hadir bersama kita sejak Idul Adha kemarin, dan kita akan membersama kita selama 1 bulan ke depan, 3 minggu ke depan. Insya Allah beliau akan berbagi ilmu dan memberikan pencerahan pada kita semua. Khususnya pada malam hari ini adalah kita akan mengkaji kembali, mentadaburi eh, Umul Quran, eh, Umul Kitab yang suratul Fatihah, yang mungkin kita sudah sering membahas tentang Al-Fatihah, tapi kita akan mengkaji kembali dari sudut pandang yang berbeda. Insya Allah, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas pada malam hari ini akan memberikan tambahan kekuatan pada kita, keyakinan pada kita, dan bagaimana eh, hebatnya mujizat Al-Quran ini yang disampaikan, yang diterima oleh kita sebagai umat Islam. Baik, sebelum kita memulai acara ini, marilah untuk keberkahannya kita bacakan surat Al-Fatihah ini sebagai pembuka dari acara kita. Allah diniyah wa niatan soleh Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, selanjutnya kami silakan pada Ustaz untuk menyampaikan paparannya. Kepada Ustaz. Baik, terima kasih kepada Pak Ustadz Adi Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma aftah alaina wuduhal arifina rasakhina fil ilm. Allahumma zidna ilman nafi'ah. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk uh, menyampaikan kajian pada malam hari ini secara live di Facebook Dompet Duafa Hong Kong. Sebelumnya saya akan menyapa terlebih dahulu yang saya muliakan Ketua Dompet Duafa Hong Kong, Ustadz Fajar. Mudah-mudahan perjalanan hajinya lancar, diberikan kesehatan, dan mendapatkan haji yang mabrur. Juga saya ucapkan eh, yang terhormat Ustadz Adi serta Ustadz Badrus Salim yang saat ini sebagai dai di Hong Kong yang bertugas selama 1 tahun insya Allah.
Baik sahabat dompet wafa, malam ini kita akan mencoba mentadaburi atau mengkaji ulang dari beberapa sudut pandang terkait dengan surat yang menjadi rukun, menjadi rukun dalam sholat kita. Kita tahu bahwa sholat ini kan basic ya, yang membedakan antara seorang muslim dengan orang kafir itu adalah perbedaannya di sholat. Dan sholat juga merupakan tiang agama. Sholatul iman tudin. Kemudian sholat ini pula menjadi amalan yang standarisasi untuk hisab. Pertama kali yang dihisab itu sholatnya. Yang dilihat oleh Allah itu sholatnya. Kalau baik, berkualitas, maka insya Allah amalan-amalan yang lain pun akan mengikuti. Tapi kalau banyak yang kurang, bolong, tidak berkualitas, buruk, ya berarti amalan-amalan yang lain pun ikut buruk. Nah, karena sholat ini menjadi tolak ukur seseorang. Bahkan Rasulullah untuk menerima risalah sholat ini pun harus melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Dari sini kita pahami bahwa kerangka sholat atau yang namanya bangunan sholat pasti memiliki kerangka-kerangka atau memiliki rukun-rukun atau memiliki apa ya, isinya itu pasti sesuatu yang berbobot semua. Mulai dari makna berdiri sejajar, mulai dari rukuknya, mulai dari sujudnya, mulai dari cara duduk iftiroshi dan lain sebagainya. Ini adalah puncak gerakan terbaik. Termasuk di dalamnya adalah bacaan-bacaannya. Nah, kita pahami bersama bahwa yang namanya Al-Fatihah itu rukun, berupa rukun bacaan dalam sholat. Yang kalau tidak membacanya, maka tidak dianggap sholatnya. Jadi ada dua rukun bacaan sholat itu. Yang pertama adalah membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua adalah tahiyat. Berarti ketika Allah memasang surat Al-Fatihah pada setiap gerakan sholat, yang sholat ini menjadi tiang agama, yang sholat ini menjadi pemisah seseorang antara beriman dan tidak, yang sholat ini menjadi tolak ukur amalan baik seseorang di akhirat nanti, hisab yang pertama adalah sholat. Maka kenapa atau ada apa di balik Al-Fatihah ini? Kalau kita baca tafsir atau baca fadilahnya, Al-Fatihah disebut dengan surat obat, surat ruqyah, atau misalkan bisa dibahas atau bisa dibuka dalam kitab Madarijus Salikin. Atau ringkasannya namanya kitab Al-Iksir. Itu luar biasa pembahasannya, mengupas tentang bagaimana penjiwaan kita terhadap surat Al-Fatihah. Di situ Al-Fatihah mengandung dua, yaitu Syifaul Qalbi dan Syifaul Abdan. Obat hati dan obat fisik. Saya tidak membahas ininya. Karena nanti Al-Fatihah ini kita bisa tinjau dari satu, susunan makhorijul huruf, susunan huruf-hurufnya, susunan lafad-lafadnya,
dan susunan ayatnya itu ada keistimewaan. Dua, dari segi cara bacaannya, tahsinnya. Tiga, dari segi tajwidnya. Empat, dari segi tafsirannya, dan lain sebagainya. Malam ini saya ingin memberikan pendekatan yang sederhana, memahami rentetan ayat di dalam surat Al-Fatihah ini. Sahabat dompet duafa, jika saat ini sahabat sekalian sedang membuka surat Al-Fatihah, maka saya akan mencoba menuntun ayat demi ayat. Yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita temukan lafaz pada surat Al-Fatihah ini, ayat yang pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatihah ini kan surat pembuka ya. Surat pembuka. Surat yang namanya pembuka itu perkenalan. Saya misalkan baru pertama kali ketemu sama Pak Adi. Apa yang akan saya lakukan? Maka yang akan saya lakukan, orang pada umumnya kalau pertama kali ketemu, pasti yang disampaikan adalah, perkenalkan nama saya Maidedu. Perkenalkan nama saya Badrus Salim. Perkenalkan nama saya Adi Kurnia. Iya kan? Makanya disimpannya pun di ayat pendahuluan, di ayat pembuka. Demikian juga Al-Fatihah ini, Allah sebenarnya sedang memperkenalkan dirinya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Jadi kalau bahasa sederhananya, perkenalkan, gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengenalkan dirinya melalui surat Al-Fatihah. Agar dikenal oleh semua makhluk-makhluknya. Dengan lafaz Bismillah. Nah, kalau kita perkenalkan saya Maidedu, pasti dong, setiap orang akan menyebutkan, saya dari ini, saya orangnya begini, atau misalkan saya ahli di bidang ini, saya pakar di ini, saya begini. Betul kan? Jadi menyebutkan branding dirinya apa. Maka surat Al-Fatihah ini Allah membrandingkan dirinya dengan pertama Bismillahi. Wahai manusia, perkenalkan saya Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang punya sifat apa? Nah, di sini baru Allah bermain menyebutkan sifatnya, saya Ar-Rahman. Saya itu akan selalu memberi. Ar-Rahim, saya akan memberi dengan kasih sayang. Kita bahas pada dua sifat ini. Sifat ini melekat pada Allah. Sifat ini melekat pada Allah. Artinya apa? Ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada umat manusia, wahai manusia, ini saya Allah loh. Saya itu Ar-Rahman. Saya adalah zat yang selalu memberi, nggak pernah meminta. Nggak pernah meminta, nggak pernah menolak. Saya selalu memberi. Allah punya sifat yang melekat pada dirinya memberi. Tentu bayangan kita, yang namanya memberi, minta nggak diminta, selalu memberi. Gitu loh. Makanya perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Pernah tidak kita mendapatkan sesuatu, menemukan sesuatu, menerima sesuatu yang itu kita tidak pernah memintanya? Jadi Allah ingin mengatakan, jangankan kamu minta,
Yang nggak diminta pun akan saya kasih gitu loh. Dengan sifat Ar-Rahman ini. Jangankan kamu minta, nggak diminta pun, karena saya ini, kata Allahnya, saya ini punya sifat Rahman, saya pasti ngasih. Dan saya ngasih tidak pilih kasih. Semua makhlukku akan saya kasih. Mau yang rajin sholat, mau yang ninggalkan sholat, Allah kasih. Mau yang baik ataupun yang buruk, Allah kasih. Mau yang jahat di mata manusia ataupun yang baik, Allah kasih. Mau yang mukmin ataupun kafir, Allah kasih. Mau yang sehat akalnya ataupun sakit akalnya atau gila sekalipun, Allah kasih. Gitu loh. Jadi apa yang perlu dicemaskan dalam hidup ini? Kalau kita punya Tuhan, namanya Allah, pasti memberi yang maha memberi. Terlalu naif jadi manusia, terlalu munafik jadi manusia, terlalu penakut jadi manusia. Kalau mengaku punya Tuhan namanya Allah, yang punya sifat memberi, tapi kita masih dihantui dengan kecemasan dan ketakutan. Tentang rezekinya, tentang nasibnya, tentang karirnya, tentang pekerjaannya, tentang kehidupan, ada saja kecemasan. Bahkan masa depannya dipikirkan hari ini. Hari ini kita memikirkan urusan besok. Hari ini kita memikirkan nanti urusan yang lusa. Bahkan hari ini kita memikirkan urusan minggu depan. Bahkan hari ini kita memikirkan bulan depan. Bahkan hari ini kita memikirkan tahun depan. Bahkan hari ini, detik ini pun kita memikirkan masa depan nanti tuanya bagaimana. Jadi seakan-akan begini, hidupnya tuh borongan. Semuanya dipikirkan di hari ini. Padahal hidupnya itu harian. Kita ini hidupnya harian, bukan borongan. Apa yang perlu kita cemaskan? Loh, kita punya Tuhan. Namanya siapa Tuhannya? Namanya Allah. Sifatnya apa Allahnya? Ar-Rahman, selalu ngasih. Pernahkah kita menawar? Pernahkah kita meminta kepada Allah untuk dilahirkan dari ibu yang ini, untuk dilahirkan dengan hidung yang begini, dengan mata yang begini? Tidak. Allah memberi wujud kita, bentuk kita, wajah kita. Kalau kita ngaca, kita itu paling ganteng, paling istimewa. Gitu loh. Artinya apa? Kita puas dengan diri kita. Kita puas dengan pemberian Allah. Itu nggak pernah kita minta. Apalagi perkara-perkara yang kita minta. Sudah pasti Allah kabulkan. Makanya Allah catat hal ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Saya itu lebih dekat dari diri kalian sendiri dengan diri kalian itu lebih dekatan saya, kata Allah. Diri kita dengan diri kita, ya, itu Allah itu lebih dekat, lebih paham, lebih hafal, lebih memahami tentang diri kita daripada diri kita terhadap diri kita. Ini qarib. Bahkan dalam ayat yang lain, aqrabu min hablil warid. Allah ingin menegaskan, manusia, kamu itu belum tentu mengenal diri kamu sendiri. Sementara saya itu sudah kenal siapa kamu. Makanya ada perkara-perkara, ada kejadian-kejadian yang tidak masuk akal. Misal, kenapa Allah kasih sakit? Kenapa Allah kasih masalah ini? Kita kan nggak paham. Kita mah hanya taunya sesuatu yang enak, oh kita menikmatinya, sesuatu yang tidak enak, kita rasakan, kita menyesalinya atau kecewa atau bahkan ini gimana gitu. Padahal Allah tuh tahu. Jadi ketika Allah uji, ketika manusia diuji oleh Allah,
Lalu manusia itu sendiri kebingungan. Manusia itu sendiri kebingungan. Kenapa ini harus terjadi pada diri saya? Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak paham dengan dirinya sendiri. Diri kita nggak paham dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak paham dengan ketetapan Allah. Tapi Allah sudah pasti paham tentang kita. Inilah yang dimaksud dengan Allah lebih dekat min hablil warid. Jadi Allah lebih paham kita daripada diri kita terhadap diri kita sendiri. Kembali lagi kepada sifat Rahman Allah. Kalau Allah Maha memberi, jangankan yang diminta, yang nggak diminta pun Allah memberi. Terus apa yang kita khawatirkan? Makanya Allah selalu mengingatkan itu setiap hari. Enggak ada yang perlu dicemaskan dalam hidup ini. Orang saya punya semua, apa kata Allahnya. Kemudian, setelah Allah memperkenalkan rahimnya, rahmannya, Allah juga memperkenalkan sifat yang melekat pada dirinya. Apa? Ar-Rahim. Manusia, sekalipun saya ngasih, tapi yang saya kasih ini belum tentu saya sayang. Maka kalau ketika kita temukan orang-orang kafir, temukan orang-orang belum dapat hidayah, kita doakan mereka yang dapat hidayah. Karirnya bagus, hartanya berlimpah, punya gedung, punya bisnis yang luar biasa. Itu adalah haknya Allah untuk memberi. Lalu apakah mereka mendapatkan rahim? Inilah yang membedakan. Maka kalau tinjauan tafsir, Ar-Rahman itu memberi, kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah yang diberikan kalau di dunia hanya kepada orang beriman, dan nanti ini juga akan diberikan kepada orang-orang beriman ketika di akhirat. Maka Ar-Rahman itu pemberian Allah di dunia, sementara Ar-Rahim sifat Allah yang hanya memberikan kepada mereka yang beriman, diberikan di akhirat. Nah, kajian tasawuf mengatakan di sini ada keseimbangan. Kalau Ar-Rahman melekat dengan pemberian yang ada di dunia, kalau Ar-Rahim melekat pada pemberian kasih sayang Allah di akhirat, di sini kita mendapatkan pelajaran berharga. Allah saja memiliki sifat keseimbangan. Ar-Rahman Ar-Rahim, urusan dunia dan urusan akhirat. Maka Allah ajarkan nih kepada kita. Wa minhum, kan dalam surat Al-Baqarah itu, wa minhum wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang orientasi hidupnya, pikirannya, kecondongannya, pengen jatahnya, atau doa-doanya, harapannya selalu di dunia, selalu urusan dunia. Wa minan nasi, ya kan? Ada yang berdoa apa? Rabbana atina fid dunya, kasih kami kemewahan di dunia. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Sementara di akhiratnya mereka nggak dapat. Di ayat-ayat sebelumnya malah fa umatti'uhu qalilan. Biarkan orang-orang kafir itu untuk bersenang-senang, qalilan. Hanya sedikit di dunia saja. Tapi ada juga dari manusia, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan dari manusia dan dari mereka ada yang berdoa, ya Allah berikanlah kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Kenapa lafaz hasanah ini di dunia dikasih hasanah, di akhirat juga kasih hasanah, padahal Allah bisa saja merangkainya Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Ya kan? Kalau misalkan dari kajian balaghah itu kan ada istilahnya penggunaan kata dalam satu bait yang berulang-ulang itu kan bagian dari apa, semacam
cacat. Tapi ternyata Al-Quran ketika pengulangan kata yang berbeda itu penuh dengan rahasia. Di antaranya adalah hasanah dunia itu jauh berbeda dengan hasanah akhirat. Makanya Imam Ghazali itu membagi itu manusia menjadi 4. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Senang di dunia, senang juga di akhirat. Dan kita mudah-mudahan termasuk di dalamnya. Ya kaya raya, sehat walafiat, soleh di dunianya, ahli ibadah, menikmati dunianya, dan kita menjadi ahli surga. Ini sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada juga yang kebalikannya. Syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Sudahlah di dunianya sengsara, susah, kafir, di akhirat juga akan disiksa. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Ada juga sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Di dunianya bahagia, tapi di akhiratnya tersiksa. Di dunianya berlimpah harta, nggak pernah sholat, bahkan tidak beriman. Syaqiyun fil akhirah. Maka di akhiratnya terancam disiksa. Atau yang keempat, yaitu syaqiyun fid dunya, susah, sengsara di dunianya. Mereka orang-orang beriman yang ekonominya pas-pasan, penuh dengan kesabaran, diuji dengan penyakit dan lain sebagainya, penuh dengan kesabaran, sa'idun fil akhir. Tapi mereka nanti bahagia di akhiratnya. Baik, kembali lagi kepada poin tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dari sini kita memahami ketika kita sholat, kita hadirkan ruh Al-Fatihah ini apa? Bahwa yang namanya Quran ini kan sebenarnya Allah sedang berdialog kepada manusia. Ya toh? Kalau kita sholat, kita kan sedang berdialog dengan Allah. Kalau kita sholat, berarti kita yang berdialog sama Allah. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, Allah sedang berdialog kepada kita. Pesan-pesan ilahi sedang Allah sampaikan untuk kita. Tapi ketika kita sholat, pesan-pesan kita sedang kita sampaikan kepada Allah. Nah, ini digabungkan dalam satu momen yang luar biasa. Kita sholat, menyampaikan keluh kesah kita, harapan kita, keinginan kita, kebutuhan kita di dalam sholat, plus bersamaan dengan Allah pun menyambut dengan dialognya. Di sini terjadi apa namanya? Dialog dua arah. Ini yang harus kita munculkan ruhnya. Ruh dari dialog Al-Fatihah ini. Maka ketika seseorang memahami Bismillahirrahmanirrahim, Allah sedang memperkenalkan dirinya. Siapa Allah? Allah Ar-Rahman. Allah akan memberi dan Allah akan menyayangi, dan orang yang diberi belum tentu disayang oleh Allah. Dan orang yang disayang itu pasti Allah beri. Dan sifat ini melekat pada diri Allah. Udah tenang itu hidup manusia itu. Memahami satu baris ini saja, Bismillahirrahmanirrahim saja, itu sudah tenang hidup kita. Kenapa? Udah dijamin hidup kita sama Allah. Nggak akan kekurangan. Nggak akan Allah menyengsarakan manusia. Nggak akan. Jadi memang betul. Orang yang beriman, orang yang punya keyakinan itulah khaufun alaihim walahum yahzanun. Nggak perlu nggak perlu khauf, takut, nggak perlu sedih. Sehingga disinilah iblis perannya nih.
supaya manusia muncul kecemasan, keraguan-raguan dengan rahmannya Allah, supaya muncul keraguan dengan rahimnya Allah, maka iblis pertama kali strategi iblis untuk menggoda manusia itu apa? Ya sudah ya Allah, berhubung engkau sudah mengusir aku, kata iblisnya, fabima agwaitani, karena engkau sudah agwaitani, sudah mengusir aku, sudah memurkai aku, sudah membuang aku, la aqudanna, saya akan duduk, saya akan halangi sirotokal mustaqim. Saya akan halangi orang-orang yang berjalan menuju engkau. Lah ilustrasinya kan begini, kita lagi jalan, kemudian ada penghalang. Kalau nggak belok ya kita balik. Iya kan? Kalau nggak belok ke kanan atau ke kiri ya kita balik. Karena ada yang menutupi jalan. Teorinya kan begitu. Makanya la aqudanna. Sehingga ayat berikutnya itu tsumma la'atiyannahum, kemudian aku akan goda nih, akan goda min baini aidihim. Saya akan goda manusia dari hadapannya. Wa min khalfihim, dari belakangnya. Wa an aimanihim, dan dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri. Lagi jalan, ada penghalang di depannya, pasti belok kanan, belok kiri, atau berdiam, atau balik. Iblis datang menggoda manusia dengan cara apa? Dari depan. Maksudnya apa? Iblis, setan datang menggoda manusia dalam bentuk masa depan, dalam bentuk kekhawatiran, kecemasan, ketidakpastian besok, ketidakpastian masa depannya apa dan bagaimana, sehingga manusia itu cenderung rakus, cenderung kikir, berbuat jahat. Kenapa? Karena dia mencemaskan masa depannya. Ini saya akan nyimpen uang untuk masa depan saya. Nggak kenal sedekah akhirnya. Pelit. Karena takut miskin. Takut nanti duitnya habis. Akhirnya apa? Nyimpen terus. Kalau tidak nyimpen, saya belikan aset. Iya kan? Saya belikan aset. Meskipun tingkat likuiditasnya itu rendah misalkan. Ada yang nyimpen, ada yang nyimpennya uang karena tingkat likuiditasnya tinggi dan paling cepat. Ada yang nyimpennya emas, ada yang nyimpennya properti, ada yang menyimpannya tanah, ada yang surat-surat berharga dan seterusnya. Kenapa? Karena dia berpikir masa depan saya harus bahagia. Sehingga muncul tuh kikir, senang menyimpan. Muncul juga secara bersamaan kerakusan. Kenapa? Karena iblis datang menggoda manusia dengan kecemasan tadi. Seakan-akan Allah kehabisan, apa ya? Dia berpikir seakan-akan rezekinya itu habis gitu loh. Padahal kalau memahami satu kata Ar-Rahman saja, Allah maha memberi, sudah hidup ini ringan, nggak ada beban. Nggak ada beban. Loh, siapa kita? Datang ke bumi ini nggak pernah diminta, iya kan? Datang ke bumi pun tidak bawa apa-apa. Datang ke bumi ini pun kita hanya apa namanya, sehelai benang pun tidak bawa. Nggak punya apa-apa. Kalau nggak punya apa-apa, apa yang perlu kita takutkan? Gitu loh. Kalau saat ini sudah punya uang, sudah punya rumah, sudah punya properti, sudah punya baju, sudah punya tabungan emas dan sebagainya, ingat asal usul kita tidak punya apa-apa.
Jadi kalau misalkan itu hilang dan lain sebagainya, itu bukan hilang, karena memang kita nggak punya. Apa yang mau kehilangan apa manusia? Orang nggak punya asalnya kok. Ini iblis masuk nih, masuk apa? Menghalangi rahmat. Jadi muncullah masalah-masalah, muncul dalam hatinya. Maka ini mungkin menjadi catatan di malam hari ini. Kalau iblis sudah merusak hati, broken heart, itu akan melahirkan broken mind, rusak pikirannya. Dan kalau sudah rusak pikirannya, ingat dengan hadis qudsi, ana ma'a dhanni abdi bi. Saya itu tergantung pola pikir prasangka hambaku. Kalau hambaku berprasangka baik, maka hidupnya akan baik. Tapi kalau hambaku berpikir buruk, maka hidupnya akan buruk. Hati yang rusak akan melahirkan pikiran yang rusak akan melahirkan kehidupan yang berantakan. Maka iblis datang membaini aidihim dalam wujud apa? Dalam wujud kecemasan, kekhawatiran. Ada orang dikasih sakit, apa cemasnya? Nanti biayanya mahal. Padahal itu adalah dari yunfiquna fi sabilillah. Ketika sakit, ada kekhawatirannya apa? Wah, kalau mati. Jadi iblis memang menggoda manusia dengan kecemasan-kecemasan tadi. Sehingga kecemasan itu muncul, kita jadi lemah. Wa min khalfihim. Iblis masuk dari belakang. Maksudnya gimana? Iblis masuk menggoda masa lalu manusia. Oh, dulu saya punya pangkat, no. Oh, dulu saya kaya. Oh, dulu saya, oh, dulu, oh, dulu, dulu. Atau bahkan menyesali. Coba dulu saya nggak begini. Coba dulu waktu itu saya nggak begitu. Coba dulu saya lakukan ini, itu, dan sebagainya. Dari sini, dia menolak takdir. Karena kata-kata seandainya saja itu nggak boleh. Lau fa inna lau minasyaitan. Seandainya begini dan seterusnya. Lalu dikemanakan takdir Allahnya? Ini kerjaannya setan. Lagi menggoda manusia. Datang memberikan kecemasan terhadap pandangan masa depan dan memberikan kesedihan, penyesalan dengan apa yang sudah lewatkan. Akhirnya apa? Hari ini kita nggak pernah bahagia. Detik ini kita nggak pernah bahagia. Kenapa nggak pernah bahagia? Karena kita mencemaskan masa depan dan kita juga menyesali atau masih kalau bahasa orang Cirebon itu menggetuni. Apa menggetuni itu ya? Apa Ustaz Badrul menggetuni itu? Menyesali Ustaz, menyesali. Betul, menyesal. Apa ya? Ya, Menyesal sebenarnya ya. lebih dari itu menggetuni itu. Kata orang Cirebon judulnya menggetuni lah. Nah, kalau penasaran datang ke Cirebon apa menggetuni itu. Jadi begitu. Akhirnya apa? Sibuk hari ini, sibuk dengan masa depan, sibuk dengan yang lalu. Kita merasakan nggak? Kita nggak pernah fokus. Ibadah kita jadi kacau. Baru juga Allahu Akbar, HP di mana? Allahu Akbar, kunci motor ada di mana? Allahu Akbar, tadi kompornya udah dimatiin belum ya? Allahu Akbar, wah saya ketinggalan tasnya di sana. Kenapa? Karena gak fokus. Jadi ketika sholat, ruhnya, pikirannya nggak bareng. Badannya berdiri, fisiknya berdiri, tapi jiwanya mau kemana, pikirannya kemana. Akhirnya nggak ada, kita ini nggak pernah menemukan ketenangan. Ya karena tadi kemana-mana pikiran. Sehingga ada cerita yang unik dan ini kisah nyata. Seingat saya, mudah-mudahan nggak salah, Imam Malik kalau tidak salah. Mohon maaf nanti barangkali sahabat Dompet Wafa ada yang ingat dengan cerita ini, tolong luruskan. Jadi suatu ketika
Suatu ketika ada orang yang menyimpan, mengubur hartanya. Kalau dulu belum mengenal namanya safety box, belum mengenal bank, ya kan? Orang itu dulu menyimpan aset itu di peti, emas dan lain sebagainya, terus dikubur. Dikubur, kemudian tempat dia ngubur ini dikasih tanda, entah itu pohon, entah itu batu, yang kalau kita suka lihat film itu mencari mencari harta karun. Nah, dia kubur situ sekian lama, entah 20 atau 40 tahun kemudian, dia itu lupa di mana dia nyimpen harta bendanya. Dia tanya ke sana kemari, kebingungan, akhirnya masa itu ada seorang imam, oh dia salah, Imam Malik, datang kepada Imam Malik, wah Imam, bukankah engkau adalah mufti yang bisa menyelesaikan semua urusan? Eh, Dikira mau bertanya tentang urusan agama. Ternyata dia sampaikan, wah Imam, bisa nggak bantu saya? Apa? Menemukan di mana saya mengubur harta karun saya, katanya. Mengubur peti yang isinya harta saya. Imam Malik diam sejenak. Kecerdasan beliau luar biasa. Ya sudah begini, berhubung kamu sudah datang ke saya dan saya harus menyelesaikannya. Saya minta kamu wudhu, kemudian silakan sholat 2 rakaat. Wudhu, sholat 2 rakaat. Ternyata baru Allah, dia sudah ingat di mana nyimpennya. Dia langsung datang, wah Imam Malik, terima kasih. Ya, belum juga saya sholat, saya sudah ketemu, saya sudah ingat di mana saya nyimpan. Terus dia penasaran, memang ketemu. Lalu kembali lagi setelah mengambil harta karunnya, dia balik lagi. Ada satu hal yang masih penasaran. Kenapa Imam Malik, kok engkau bisa menyelesaikannya? Padahal ini udah bertahun-tahun. Saya lama memikirkannya. Apa katanya? Setan itu, iblis itu tidak akan pernah ridho dengan manusia yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi fisiknya ya di atas sejadah, hatinya kemana, pikirannya kemana. Itulah cara setan bekerja. Min baini aidihim wa min khalfihim. Wa an aimanihim. Dan dari arah kanan. Wa an syama'ilihim. Dan dari arah kiri. Maksudnya apa? Kita suka, atau manusia ini suka dengan membanding-bandingkan dirinya dengan nasib orang lain. Oh, dia bagus karirnya. Oh, dia ini punya ini, dia punya ini, punya ini. Makanya ayatnya ditutup dengan wala tajidu aktsaruhum syakirin. Nah, yang ingin saya kuatkan di sini bahwa apa yang perlu kita cemaskan, Tuhan kita Allah itu melekat sifat pada dirinya, Maha Memberi. Allah itu melekat sifat pada dirinya, Maha Penyayang. Nggak usah, nggak usah risau dengan kehidupan ini, nggak usah cemas dengan perjalanan hidup ini. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Rahim. Kalau begitu, Allah memperkenalkan dirinya dengan sifatnya Maha Memberi dan Maha Penyayang, Maha Pengasih. Terus apa perlu kita, apa kita masih harus takut? Masih harus cemas? Enggak. Makanya Allah ajarkan di ayat kedua, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya punya Tuhan namanya Allah. Allahnya Maha Pemberi, Allahnya Maha Penyayang. Sudah selesai. Gitu loh. Makanya Allah mengajarkan dengan memuji. Di ayat keduanya itu Alhamdulillah. Jadi makna Alhamdulillah itu sebenarnya setelah kita memahami panjang tentang sifat Allah yang melekat pada dirinya, Ar-Rahman, tentang sifat yang melekat pada dirinya Ar-Rahim, kita cukup
Ya sudahlah, tenang kalau gitu. Alhamdulillah ya Allah. Saya nggak usah risau, saya nggak usah cemas. Bahasa sederhananya kira-kira seperti itu. Oke, Alhamdulillah untuk apa? Memuji Allah untuk apa? Segala pujian kalau dalam segi tafsiran kan nah, ada alhamdu, ada asyukru lillahi di apa namanya dinisbatkan semuanya kepada Allah. Kalau pendekatan yang malam ini kita lakukan adalah pendekatan bagaimana merasakan lafaz alhamdu ini. Apa yang kita syukuri? Yang kita syukuri tadi. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah Maha Penyayang. Lillahi. Apa yang dimiliki Allah? Rabbil Alamin. Rabb itu mengatur semua yang Allah lakukan, itu namanya sifat Allah yang Rabb. Jadi Rabb ini adalah yang mengatur sebenarnya. Mengatur apa? Al-alamin, semesta alam. Makanya diterjemahkan itu menjadi Tuhan. Tuhan semesta alam. Oh, kita bersyukur, syukur kita kepada Allah, yang Allah ini mengatur seluruh kehidupan alam semesta, semuanya. Apa itu alam? Kalau dari segi tafsir, masih Allah, semua yang selain Allah, alam. Semua yang selain Allah itu adalah alamin. Berarti apa? Makhluk. Karena dalam dunia ini cuma dua, khalik dan makhluk. Khalik dan makhluk. Masih Allah, makhluk. Wa masih makhluk, khalik. Semua yang selain pencipta adalah makhluk. Dan selain makhluk hanya satu, yaitu pencipta, khalik. Kemudian di ayat ketiga Allah mengulang lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah yang mengatur alam semesta. Dengan cara apa Allah mengatur alam semesta ini? Diikutkan ayat ketiga dengan cara Ar-Rahman Ar-Rahim. Gampangnya gini, udah kamu bersyukur aja, udah kamu alhamdulillah aja. Nih, saya ngatur alam. Manajemennya apa yang saya pakai untuk ngatur alam? Manajemennya adalah manajemen Ar-Rahman Ar-Rahim. Manajemennya kasih sayang. Udah selesai. Gitu loh. Jadi Allah punya sifat kasih sayang. Allah mengatur alam semesta juga dengan cara, dengan manajemen Ar-Rahman Ar-Rahim. Udah sempurna itu. Karena belum tentu begini, Pak. Karena begini. Kalau ada seorang kepala negara, yang ketika sebelum jadi kepala negara dia itu sudah istilahnya sudah dermawan. Sudah dermawan. Ketika jadi kepala negara secara individu, secara sehat dia mungkin dermawan. Tapi kalau secara aturan kenegaraan melarang pemberian, maka dia tidak berhak. Kalau dia paksa beri, itu bisa masuk kepada ranah korupsi dan lain sebagainya. Jadi belum tentu seorang kepala negara yang baik ketika menjadi, karena terhalang dengan kebijakan, terhalang dengan aturan, dia kesulitan untuk mengeluarkan kebijakan yang sebenarnya bertolak belakang dengan sifatnya. Tapi ini Allah ketika mengenalkan dirinya, nih saya sifatnya itu kasih sayang dan saya akan mengatur, memanage alam semesta ini dengan aturan kasih sayang juga. Ini luar biasa, Pak. Allahnya pasti ngasih, manajemennya juga, model ngaturnya juga dengan ngasih dan dengan
Saya. Jadi kalau kita telaah lebih dalam, kalau kita rasakan kehadiran surat Al-Fatihah dalam setiap nafas, makanya sunnah ya, kalau kita ngikutin sunnah Nabi ketika kita sholat itu, membaca surat Al-Fatihah itu seayat bernapas, seayat bernapas, seayat bernapas. Kenapa? Di sana dibutuhkan ketenangan. Setiap ayat supaya menghirup nafas yang baru, memberikan kesegaran yang baru, harapannya menghasilkan ruh Al-Fatihah yang baru. Ketika kita merenung, berdiri, sholat, Bismillahirrahmanirrahim, menghadirkan saya Allah, kata Allahnya, saya Allah, saya maha memberi, saya maha mengasih. Itu tenang, Pak. Kita pasti tenang. Makanya Nabi itu kalau selesai perang atau dalam kondisi tertentu, hiburannya itu sholat. Bilal itu selalu disampaikan begini, ya Bilal, arihna bis sholah. Wahai Bilal, hibur kami dengan sholat. Tenangkan kami, arihna bis sholah. Kenapa? Karena dalam sholat, di situ ada perpaduan komunikasi yang dua arah. Kita berbicara kepada Allah, Allah pun menyambut pembicaraannya melalui surat Al-Fatihah. Pesan-pesannya menenangkan semuanya. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim. Luar biasa. Udah gitu, kita sholatnya tenang. Bacaannya setiap nafas, dari setiap ayat itu satu nafas. Apa namanya? Bismillah satu nafas. Kemudian Alhamdulillah satu nafas. Sunahnya kan demikian. Seandainya melakukan sholat dengan hal-hal yang seperti tadi, menghadirkan ruh Al-Fatihahnya, memahami ruh Al-Fatihahnya, cara baca demikian, penjiwaannya luar biasa, selesai sholat itu tenang, Pak. Kalau sudah tenang hatinya, tenang pikirannya, maka masalah problem apapun itu akan terpecahkan misterinya dengan sholat. Ini pesan Quran. Wasta'inu bis sabri. Wasta'inu bis sabri wassalah. Ini pesannya. Ada punya masalah, sholat. Nah, ketika sholat kita tidak menghasilkan solusi, berarti ada masalah dengan teknis ketika kita menunaikan sholat. Makanya Nabi itu mengajarkan Al-Fatihah itu benar-benar, termasuk mengajarkan tahiyat. Sesuatu yang, apa ya istilahnya, sesuatu yang menjadi patokan, itu biasanya sesuatu itu memiliki rahasia yang istimewa. Baik, Allah mengatur alam semesta ini dengan Rabbil Alamin ini dengan caranya Ar-Rahman Ar-Rahim sampai kapan? Sampai Maliki Yaumiddin. Sampai akhir. Tidak berbatas. Tidak berbatas. Maliki Yaumiddin. Lah, kalau dalam kajian tafsir, Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang disampaikan oleh Abu Hurairah, melalui Abu Hurairah, surat Al-Fatihah ini kan dibagi menjadi dua. Bagian pertama miliknya Allah, bagian kedua adalah miliknya hambaku, katanya. Apa yang miliknya Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai iyyaka na'bud. Sampai situ. Dari bismillah sampai iyyaka na'bud itu adalah penggalan separuhan dibagi dua
milik Allah. Maka ini berbicara tentang Allah semua. Bismillah bicara tentang Allah dan sifatnya melekat dalamnya. Alhamdulillah berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang bagaimana Allah mengatur. Ar-Rahman Ar-Rahim, ada pengulangan lagi. Tadi ya, bahwa kalau dalam ilmu balaghah, ketika banyak lafaz yang diulang, itu bisa cacat, tapi juga bisa memiliki makna yang berbeda. Makanya Ar-Rahman Ar-Rahim yang bergandengan dengan Bismillah, dengan Ar-Rahman Ar-Rahim yang tersendiri, ini memiliki tadi kedudukan yang berbeda. Maliki Yaumiddin, sampai kapan? Sampai hari pembalasan. Oh, berarti kita nanti di dunia ini Allah akan senantiasa ngasih nikmatnya, akan memberi. Ya. Di alam kubur juga, ya. Di alam akhirat juga, ya. Sampai kapan? Sampai Maliki Yaumiddin. Sampai hari di mana kita harus menerima balasan. Kan kita kan kembali, kita semua akan kembali ke tempat asal mula kita. Yaitu apa? Surga. Kalau nyasar ya berarti ke neraka. Karena kita cuma punya dua tujuan, punya dua jalur ke neraka sama jalur ke surga. Kalau nggak nyampe surga ya sudah neraka. Kira-kira begitu. Oh ternyata sampai hari pembalasan, sampai surga, Allah akan memberikan kasih sayangnya. Jadi kita ini tidak akan pernah habis mendapatkan kasih sayang dari Allah. Terus kalau nggak akan pernah habis. Dan kita meyakini Allah Maha Kaya. Makanya syarat dalam doa, Bapak, sahabat dompet duafa bisa temukan itu di kitab Al-Iksir, ya, tentang syarat apa ya? Al-isti'anah, syarat doa. Pertama itu yakin kalau Allah Maha Kaya, yang kedua itu yakin kalau Allah itu pasti ngasih. Nah, kalau kita hanya misalkan nggak yakin ya susah juga. Terus apa? Al-i'timad. Al-i'timad itu menyandarkan hanya kepada Allah. Oke. Jadi ternyata kalau kita masih cemas dalam hidup ini, masih khawatir dengan esok hari, maka ruh Al-Fatihah masih belum melekat. Baca sih baca setiap sholat, tapi nggak ada bekasnya. Hafal sih hafal di bibir, tapi nggak masuk ke dalam sanubari. Tidak memberikan ruh apapun di dalam hatinya. Lancar sih lancar bacaannya, fasih sih fasih, tapi tadi tidak ada value. Tidak ada value. Mudah-mudahan setelah kajian ini ada sedikit apa istilahnya, ada sedikit value. Tinggal rasakan terus-menerus. Kita sampai jam berapa, Pak Adi? Biasanya setengah 11 sampai jam 11 boleh. Sampai jam 11. Tanya jawabnya jam berapa, Pak Adi? Ada setelah itu. Oh, setelah itu. Sampai setengah Baik. 12 biasanya maksimal. Mohon ingatkan barangkali terlalu larut malam, Pak Adi. Kita kembali kepada pokok pembahasan kita, yaitu mentadaburi surat Al-Fatihah. Allah membagi surat Al-Fatihah ini menjadi dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian milik Allah. Mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'bud. Kepadamu kami menyembah. Kalau dalam kajian bahasa harusnya na'budu iyyaka. Tapi di sini apa namanya? Takdimul maf'ul alal fi'li, yaitu mengedepankan objek daripada perbuatan. Iyyaka na'bud.
hanya kepadamu kami menyembah. Ubudiyah itu apa ya? Gampangannya begini. Kenapa Allah, kenapa Allah ciptakan ibadah dalam kehidupan kita? Ini saya atau sahabat dompet wafa bisa temukan jawabannya. Itu ada kitab namanya At-Tabarruk fi Nasihatil Muluk atau kitab Nasihatul Muluk, nasihat untuk raja-raja. Di situ dijawab bahwa kenapa Allah ciptakan ibadah. Ibadah kan ta'abud. Ta'abud itu kan dari kata abida, dari kata abd. Serapannya abdun. Abdun itu hamba. Hamba itu ya manusia. Hamba itu ya makhluk. Kenapa Allah ciptakan ibadah? Kalau penghambaan gitu. Untuk menumbuhkan rasa bahwa manusia adalah makhluk. Bahwa manusia adalah abdun. Bahwa manusia itu adalah makhluk yang digerakkan oleh Allah. Jadi penjiwaan ibadah nih. Penjiwaan ibadah. Kenapa perlu ibadah? Kenapa ada ibadah? Supaya manusia itu sadar kalau dirinya adalah makhluk. Kalau dirinya adalah abdun. Dengan ta'abbud menyadarkan manusia sebagai abdun. Sebagai makhluk. Sebagai hamba. Berarti kalau hamba butuh tuan. Kalau hamba butuh tuan. Kalau makhluk ya berarti butuh kholik. Disitulah pentingnya ibadah itu untuk membuka tabir. Bahwa manusia, siapapun kamu, mau jenderal kah, mau presiden kah, mau orang kaya kah, mau miliarder kah, atau mau orang terkenal kah, apapun kamu, kalau kamu ibadah, kamu akan sadar diri siapa kamu sebenarnya. Karena kalau kamu ta'abbud berarti butuh yang namanya Khalik, butuh yang namanya Allah. Tapi kalau manusia itu nggak beribadah, lupa dia, lupa dia bahwa dirinya adalah makhluk yang sedang digerakkan, yang sedang diatur oleh Allah. Ini muncul masalahnya. Kira-kira begitu. Lupa dia nanti jadinya. Makanya dengan diciptakannya ibadah di tengah-tengah kita itu nikmat. Kenapa? Karena oh ya Allah ternyata itu saya itu butuh Allah. Itu yang pertama. Diciptakannya ibadah, diciptakannya ta'abbud, diciptakannya ibadah untuk menyadarkan manusia bahwa manusia adalah manusia. Tidak berhak untuk mengaku Tuhan, tidak berhak untuk mengaku Tuhan, tidak berhak untuk mengaku saya yang paling berkuasa, saya yang paling mengatur, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan insya Allah di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan untuk sahabat dompet duafa atas segala kekurangannya dan apa namanya hal-hal yang tidak berkenan. Mohon maaf. Saya akhiri, saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Dalam sekali, panjang sekali ini Apa dannya. Baik, terima kasih Ustadz. Dasarnya kita baru separuh nih Ustadz. Ya, masih ada separuh lagi. Kayaknya bersambung nih, insya Allah ke depan.
pekan depan nanti kita lanjutkan. Tadinya itu bisa dijelaskan Bismillah seharian. Ya, makanya emang kalau sudah dalam ini bisa banyak kemana-mana. Ini Baik, materi setahun. ya, kita untuk teman-teman yang menyimak di live Facebook Debat Al-Fatah, kita cukupkan sekian. Insyaallah, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan, paparan ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan semakin memaknai Al-Fatihah, semakin kita khusyuk dalam membaca Al-Fatihah. Dan ini bagikan kita berdialog langsung dengan Allah. Eh, saya rasa cukup sekian. Untuk teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.